Pak David mulai. Oke, selamat malam Pak Jo. Selamat malam Pak David. Oke, eh, sebelum kita mulai untuk kegiatan coaching kita di siang hari ini, terlebih dahulu ada beberapa pertanyaan saya selaku sebagai observer untuk menanyakan ke Pak Jo sebagai coach untuk pelaksanaan proses coaching siang ini. Kabar baik tuh Pak Jo? Iya, baik-baik Pak David. Ya, Oke, baik. Oke Pak Jo, untuk pertanyaan David, pertama David. dalam proses coaching sebentar, kompetensi apa yang akan dicapai dalam proses coaching nanti, Pak? Halo Pak Jo, Iya, siap. bisa kedengaran ya suara saya? Iya, boleh, boleh. Boleh. Eh, saya ulangi lagi pertanyaannya, Pak. Dalam pelaksanaan coaching sebentar, kompetensi apa yang akan dicapai dalam proses coaching nanti, Pak? Iya, tentunya di proses coaching sebentar, saya berharap saya bisa mendapatkan solusi dari masalah coaching, dan juga saya bisa menghadirkan sesuatu konsep sesuai dengan alur tirta yang akan saya praktekkan sebentar, sehingga coach nanti bisa mendapatkan solusi yang mana dia bisa gali potensi dari dirinya sendiri. Oh, oke, Dan oke, saya akan baik. mendengarkan dengan baik dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu bisa memancing dan menggali kompetensi yang ada dalam diri para coach sebentar. Baik, Pak. Untuk kompetensi yang akan dicapai sebentar kan Pak, katakan tadi ada dua garis besar kan. Pertama adalah Iya, uh, apa tadi iya, menyampaikan pertanyaan yang berbobot, kemudian iya, satunya tadi mendengarkan secara aktif. mendengarkan secara aktif dan iya. Dari sekian kompetensi yang akan dicapai, Pak, yang kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dicapai di proses coaching nanti apa, Pak? Ya, memang ya Pak David, ada 3 kompetensi yang akan Hmm. yang ada, tapi dari itu ada 2 yang menurut saya pasti harus saya usahakan untuk bisa tercapai dalam percakapan nanti, di mana saya berharap percakapan nanti sesuai dengan alur tirta, di mana percakapan harus ada tujuan, baru Tujuan identifikasi masalah, baru rencana aksi serta tanggung jawab. tanggung jawab, ya. Ya, Jadi untuk ketercapaian dari pelaksanaan coaching nanti sudah Bapak garis besarnya Bapak sudah katakan tadi kan bahwa nanti sebentar dalam pelaksanaan coaching nanti pasti eh, sesuai dengan alur tirta, iya, ada 3 kemudian indikator, nah, ada 3 indikator. dengarkan, dan Iya, juga memberikan pertanyaan berbobot. Saya pikir iya, iya. saya harus mendengar secara aktif apa yang akan disampaikan oleh coach, dan juga akan saya berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya ini bisa yang berbobot agar bisa menggali potensi yang dalam diri coach tersebut. Oke, baik, 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 Pak. Oke, mungkin sekian dulu untuk pertanyaan observasinya. Diberikan kesempatan kepada Pak Jo untuk melakukan proses coaching. Tetap semoga dalam pelaksanaannya sebentar bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Silakan Pak Jo. Oke, siap Pak David. Ya, selamat pagi Bu Viani, bagaimana kabar hari ini? Ya, selamat pagi Pak Jonathan, puji Tuhan baik-baik saja. Sekalipun saat ini saya ada sedikit pergumulan dalam pekerjaan sebagai pendidik. Oh, begitu ya. Menurut Ibu Viani, kira-kira topik apa yang akan kita bahas pada saat ini ya?
Begini Pak Jo, yang menjadi masalah saya yaitu saya diberikan lagi tugas tambahan menjadi seorang kepala perpustakaan di sekolah oleh kepala sekolah. Dengan alasan di sekolah ini hanya saya yang memiliki sertifikat sebagai seorang kepala perpustakaan, sehingga tugas utama saya mengajari murid sering terabaikan. Wah, kalau mendengar dari apa yang disampaikan Ibu Viani, topik ini yang disampaikan memang sangat menarik untuk kita bahas kali ini. Dan menurut Ibu Viani, apa yang dapat saya lakukan untuk memecahkan masalah ini? Ya, saya saat ini sangat bingung Pak Jo untuk menghadapi masalah ini. Oke. Ya, saya paham ya apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Viani tadi. Dan kalau boleh tahu, kenapa Ibu Viani memilih saya untuk mendiskusikan masalah ini? Ya, begini Pak Jo. Pak Jonathan kan seorang wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Jadi Pak Jonathan adalah atasan saya. Dan Pak Jonathan saya pikir senior saya yang memiliki kemampuan untuk dapat membantu saya dalam masalah ini. Sehingga saya berdiskusi dengan Bapak Jonathan untuk mencari solusi dalam menangani masalah saya ini. Ya, kalau begitu terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya dari Ibu Viani. Dan menurut Ibu Viani, kira-kira apa solusi yang sudah Ibu lakukan selama ini untuk masalah ini ya? Ya, saya sudah mengerjakan dengan semua tugas tambahan yang diberikan kepada saya. Tapi sampai saat ini saya tidak bisa maksimal, Pak Jo. Bahkan ada saja pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat terselesaikan dengan baik. Dan ini membuat saya frustasi. Sampai pada tugas utama saya mendidik murid pun sering terabaikan. Kalau mendengar apa yang sudah dijelaskan Ibu Viani, menurut pendapat saya Ibu Viani ini berarti sudah mencoba berbagai cara untuk dapat mengerjakan semua tugas tambahan yang diberikan kepada Ibu Viani dari kepala sekolah. Bahkan Ibu sudah melakukan persepsi motivasi diri. Iya benar Pak Jo. Ya, jadi dari apa yang sudah Ibu Viani lakukan, kalau kita pakai skala angka 1 sampai 10, kira-kira Ibu Viani sudah melakukan di skala angka berapa menurut Ibu? Ya menurut saya sudah melakukannya di angka 7. Karena masih ada tugas-tugas yang belum maksimal, bahkan tidak terselesaikan dengan hasil yang baik. Oh, begitu ya, Bu. Dan untuk mengatasi masalah ini, apakah Ibu Viani sudah mempunyai strategi khusus untuk mengatasinya? Iya Pak Jo, saya sudah berusaha untuk membagi waktu kerja saya dan memberikan tugas kepada murid-murid di saat saya harus mengerjakan tugas tambahan. Dan mengerjakan tugas dengan meminta tambahan fasilitas dan dispensasi waktu jam pelajaran. Akan tetapi saya merasa saya belum bisa maksimal Pak Jo dalam menemukan solusi dan menyelesaikan masalah saya ini. Bahkan tugas saya utama yaitu mendidik atau mengajar dalam melayani murid-murid saya sering terabaikan dalam pembelajaran. Oh, begitu ya Ibu Viani. Berarti sebenarnya Ibu sudah melakukan aktivitas dalam pekerjaan itu dengan sangat baik. Iya Pak Jonathan. Dan untuk jangka waktu Ibu Viani membutuhkan berapa lama untuk mengatasi ini? Mungkin sekitar 1 minggu ke depan rencananya Pak Jo. Dari rencana Ibu yang sudah sampaikan tadi, komitmen apa yang Ibu akan lakukan terhadap rencana aksi tersebut? Rencana saya akan melakukan tatap muka dengan kepala sekolah agar saya dibuatkan tim kerja dalam setiap tugas tambahan. Agar saya bisa maksimal dalam mengerjakan tugas tambahan itu
dan tugas utama saya sebagai pendidik boleh terlaksana dengan maksimal juga. Oke, saya pikir itu bisa jadi rencana yang sangat baik sekali dalam menuntaskan masalah ini. Baik, Pak. Terima kasih. Dan dalam mewujudkan rencana baik ini, menurut Ibu, siapa saja yang akan terlibat? Menurut saya kepala sekolah, Pak Jonathan sebagai wakil kepala sekolah, dan guru-guru. Oh, kalau begitu Ibu Viani akan melakukan kolaborasi dengan pimpinan sebagai atasan dan rekan-rekan guru untuk mewujudkan rencana baik Ibu ini. Iya benar Pak Jonathan, saya akan berusaha fokus untuk tugas tambahan yang diberikan kepada saya, tapi saya juga tidak akan mengurangi bagaimana saya bersemangat untuk menjadi guru yang merupakan tugas utama saya. Bagus sekali solusi dan pemikiran Ibu Viani saat ini. Iya Pak Jonathan, terima kasih. Dan apa masih ada lagi yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Sudah Pak, terima kasih. Saya sangat senang sekali Pak Jonathan bisa menjadi teman berbagi saya dalam mengatasi masalah ini. Iya, sama-sama, Bu. Terima kasih juga. Dan dari sharing masalah ini, kalau boleh saya tahu, bagaimana perasaan Ibu saat ini? Iya Pak, saya merasa senang dan lega sudah mempunyai solusi mengatasi masalah. Nantinya kalau Ibu masih memiliki masalah, bisa Ibu sharing juga ke saya. Oh iya Pak, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Ya, sama-sama, Bu. Iya, terima kasih. Oke, oke, selamat siang Pak Jo. Ya, selamat siang Pak David. Oke. Gimana kabarnya setelah melakukan coaching tadi? Ya, baik-baik saja dan ya luar biasa. Oke, baik Pak. Setelah melakukan proses coaching tadi Pak, atau melakukan proses percakapan tadi dengan Ibu Tiani, saya mendengar ada skala 1 sampai dengan skala 10. Iya benar Pak. Berarti dikatakan tadi bahwa sudah melaksanakan sampai di angka 7 kan, Pak? Iya Pak. Menurut Bapak, apa saja yang Bapak akan lakukan pada angka 7, pada posisinya di angka 7 tersebut? Iya. Menurut saya dari percakapan tadi karena menurut saya itu sudah melakukan coaching ya menggunakan konsep alur tirta di mana pada coaching tadi kalau kita amati lebih saksama percakapan tadi ada konsep alur tirta, ada tujuannya, identifikasi masalah, dan juga ada rencana aksi, dan ada meminta tanggung jawab. Oke, oke, baik, Pak. Menurut pengamatan saya, Pak, tadi pada saat melaksanakan coaching, wawancara, menggunakan tahapan tirta, dan di situ juga ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya berbobot, sehingga coach dapat menemukan solusinya sendiri. Sehingga wawancara dengan coach ini dapat berjalan dengan baik. Dan untuk pertanyaan terakhir saya, Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan melalui kegiatan coaching ini? Ya, setelah percakapan tadi, saya menjadi coach, menurut saya kompetensi yang perlu ya saya kembangkan ke depan, di mana saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu lebih berbobot, karena saya pikir ketika saya memberikan pertanyaan itu memiliki bobot yang baik, akan memudahkan coach itu bisa menjawab dengan baik dan di mana itu bisa menggali potensi yang ada dalam diri coach tersebut. Dan coach itu bisa menemukan solusinya sendiri sesuai dengan harapan baik coach maupun coach tersebut. Oke, Pak. Uh,
Mungkin hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih untuk kegiatan coaching hari ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak David. Selamat siang juga. Siang, Iya, Bu. demikian untuk percakapan kita di siklus yang pertama, di mana Pak David berperan sebagai observer dan saya berperan sebagai coach serta Ibu Viani sebagai coach. Dan di siklus yang kedua, Ibu Viani akan berperan sebagai observer, saya saya akan menjadi coach dan Pak David menjadi coach. Jadi sekali lagi di siklus yang kedua, Ibu Viani menjadi observer dan Pak David menjadi coach, saya menjadi coach. Oke, kita akan mulai pada siklus yang kedua. Untuk Ibu Viani sebagai observer akan memulai percakapan ini. Maaf Ibu Viani, mungkin mic-nya masih off. Ya, oke, jadi pada saat ini saya sebagai observer akan mewawancara coach yang pada kesempatan ini sebelum coach dan coach itu ada kegiatan wawancara dan pada saat ini yang menjadi coach adalah Bapak David. Selamat siang Pak David, apa kabar? Selamat siang Bu, kabar baik luar biasa. Iya, Pak David kan sebagai coach. Nantinya ketika ada kegiatan wawancara sebentar, kompetensi apa yang akan Pak David capai dalam proses coaching nanti? Oke baik Bu, nanti sebentar dalam proses coaching nanti saya ingin sesuai dengan apa yang ada di kompetensi coaching itu akan berusaha hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu Bu. Oh iya. Kemudian kompetensi apa yang akan dicapai dalam proses coaching nanti secara spesifik, Pak? Oke Bu, dari 3 kompetensi yang tadi saya uraikan, saya akan coba untuk mengambil 2 saja, itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Iya. Untuk yang ketiga, Pak, indikator apa yang akan dicapai dalam proses coaching ini? Untuk indikator yang dicapai dalam proses coaching nanti, mungkin adalah dalam proses coaching nanti diusahakan atau dimaksimalkan sesuai dengan alur tirta Bu. Mungkin itu Bu. Ya, oke baik. Ya, selanjutnya diberikan kesempatan kepada Bapak Jonathan dan Bapak David untuk melaksanakan wawancara. Di dalamnya ada coaching yang bertindak sebagai coach dan coachee. Semoga bisa terlaksana dengan baik dan diingatkan dalam proses coaching, saya akan memantau proses coaching sesuai dengan alur tirta. Disilakan. Oke, terima kasih. Selamat siang Pak Jo. Selamat siang juga Pak David. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Ya, baik, luar biasa. Sekalipun ada yang sedang saya pikirkan, karena ya ada sedikit masalah pergumulan dalam pekerjaan yang sedang saya alami saat ini sebagai pendidik tentunya. Oh iya Pak. Kira-kira Pak, untuk topik permasalahan yang akan kita bahas hari ini apa Pak? Begini ya Pak David, yang menjadi masalah saya saat ini, di mana saya diberikan lagi tugas tambahan menjadi seorang kepala perpustakaan di sekolah oleh kepala sekolah, dan itu Pak David kan sudah tahu. Dengan alasan di sekolah ini kan hanya saya yang memiliki sertifikat sebagai
seorang kepala perpustakaan, sehingga tugas utama saya mengajari murid itu sering terabaikan. Oh, baik, Pak. Topik yang sangat menarik untuk kita bahas kali ini, Pak. Jadi, menurut Bapak, apa yang dapat saya lakukan dalam masalah ini, Pak? Begini Pak David, saya saat ini merasa sangat bingung dan di mana untuk menghadapi masalah ini. Saya paham masalah ini, Pak. Tapi kalau boleh saya tahu apa sih latar belakang sehingga Bapak meminta saya untuk membahas masalah ini, Pak? Begini Pak David, saya berkonsultasi dan ingin menyampaikan masalah saya ini ke Pak David itu karena ada beberapa alasan. Yang pertama kan Pak David adalah atasan saya sebagai wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Sekaligus Pak David kan senior saya dan saya pikir Pak David ini seorang yang bijak dan Pak David kan saya yakin memiliki kemampuan sehingga dapat membantu saya mencarikan solusi untuk menangani masalah yang sedang saya alami saat ini. Oke, Pak. Baik, Pak. Menurut Bapak, kira-kira apa solusi yang sudah Bapak lakukan selama ini? Begini Pak, saya sebenarnya sudah mengerjakan semua tugas tambahan ini yang diberikan kepala sekolah kepada saya. Tapi Pak, sampai saat ini saya merasa saya belum bisa maksimal dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada saya, termasuk tugas tambahan ini. Sehingga membuat saya frustasi karena tidak maksimal, tugas utama saya sebagai pendidik itu sering terabaikan. Oh, baik, Pak. Sebenarnya Bapak sudah mencoba berbagai cara untuk mengerjakan semua tugas tambahan yang diberikan kepada Bapak dari kepala sekolah. Bahkan Bapak sudah melakukan persepsi motivasi diri. Iya, benar, Pak. Oke, Pak. Dari yang sudah Bapak lakukan, kan misalnya dikasih angka skala dari 1 sampai 10. Di angka berapa sih yang sudah Bapak lakukan? Menurut pendapat saya ya, Pak, saya sudah melakukannya di angka 7. Karena menurut saya masih ada tugas-tugas yang belum maksimal, bahkan tidak bisa saya selesaikan dengan hasil yang baik. Begitu ya, Pak. Dan untuk mengatasi masalah ini, apakah Bapak sudah mempunyai strategi khusus untuk mengatasinya? Iya, Pak, saya sebenarnya sudah berusaha membagi waktu misalnya pekerjaan saya dan juga saya sudah memberikan tugas kepada murid-murid di saat saya harus menyelesaikan tugas tambahan saya, bahkan dalam mengerjakan tugas dengan meminta tambahan fasilitas dan dispensasi waktu jam pelajaran saya. Akan tetapi, Pak, saya merasa belum bisa maksimal dan menemukan solusi dan dalam menyelesaikan masalah saya ini. Bahkan tugas utama saya, Pak, sebagai pendidik itu dalam melayani murid, saya pikir sering terabaikan dalam pembelajaran karena masalah ini. Oh, begitu, Pak. Sebenarnya sudah melakukan aktivitas dalam pekerjaan Bapak dengan baik. Iya, Pak. Pak Jo, Iya, Pak. kira-kira jangka waktu Bapak kira-kira jangka waktu Bapak membutuhkan berapa lama untuk Menurut melaksanakan ini? saya, sekitar 1 minggu ke depan rencana waktunya yang saya butuhkan. Oh, nah dari rencana Bapak, kira-kira komitmen apa yang Bapak akan lakukan terhadap rencana aksi tersebut? Yang pastinya, Pak, rencana saya nanti saya akan melakukan tatap muka dengan kepala sekolah untuk membahas masalah ini agar saya dibuat tim kerja dalam setiap tugas tambahan yang diberikan kepada saya, agar saya bisa maksimal dalam mengerjakan tugas tambahan yang diberikan kepala sekolah kepada saya. Dan tugas utama saya tentunya sebagai pendidik dapat saya laksanakan dengan maksimal. Oke. Oke, saya pikir itu bisa jadi rencana yang sangat baik dalam menuntaskan masalah ini, Pak.
Baik Pak, terima kasih. Kira-kira dalam mewujudkan rencana baik ini, siapa saja yang akan terlibat, Pak? Yang pastinya Pak, saya tadi kan akan berkonsultasi dengan kepala sekolah. Berarti yang akan terlibat kepala sekolah tentunya, dan juga pimpinan sekolah seperti Pak David sebagai wakil urusan kurikulum, dan guru-guru yang terlibat secara langsung dalam masalah saya ini. Oke, kalau begitu Pak Jo, melakukan kolaborasi dengan pimpinan sebagai atasan dan rekan-rekan guru untuk mewujudkan rencana baik Bapak ini. Iya Pak David, dan nantinya saya akan berusaha fokus dengan tugas tambahan yang diberikan pada saya, tapi juga tanpa mengurangi semangat saya sebagai guru yang merupakan tugas utama saya dalam mendidik siswa. Oke, sangat bagus sekali untuk solusi dan pemikiran Bapak. Iya Pak, terima kasih. Apa masih ada lagi yang ingin Bapak sampaikan kepada saya? Ya, sampai saya ini sudah Pak. Terima kasih Bapak sudah menemani saya, dan saya senang ya Pak David bisa menjadi teman berbagi dalam mengatasi masalah saya ini. Oke, sama-sama Pak Jo. Dan dari sharing ini, mudah-mudahan masalah Bapak serta perasaan Bapak sekarang baik-baik dan aman. Iya, yang pastinya saya merasa senang ya Pak sudah dan lega sudah berbagi masalah saya, bahkan saya juga sudah lebih percaya diri dan menemukan solusi untuk mengatasi masalah ini. Oke, nantinya kalau Bapak memiliki masalah, bisa di-sharing juga ke saya. Oke Pak, terima kasih atas kesempatan dan waktu di mana Bapak sudah meluangkan waktu yang banyak kepada saya saat ini. Iya, sama-sama Pak Jo. Sama-sama Pak David. Iya, demikian untuk siklus yang kedua, di mana Ibu Fiani sebagai observer, Pak David sebagai coach, dan saya Pak Jo sebagai coachee. Dan kita akan masuk pada siklus yang ketiga, di mana siklus yang ketiga ini saya Jo akan berperan sebagai observer, kemudian yang akan menjadi coach-nya itu Ibu Fiani, selanjutnya Pak David akan menjadi coachee. Ya, kita akan masuk pada siklus yang ketiga ini, dan saya akan langsung ya bertanya kepada coach Ibu Pak Fiani. Jonathan, mungkin masih ada pertanyaan dari observer ini untuk setelah wawancara. Oh iya ya. Oke, lanjutkan Bu, nanti dipotong nanti. Oh ya, langsung Langsung Bu, ya. nanti dipotong, gampang. Oh ya, di siklus yang kedua, silakan Pak David. Dari Ibu Fiani mungkin sebagai observer Pak. Pak David, masih ada pertanyaan yang pasca observer yang belum disampaikan tadi mungkin? Sudah sih, tinggal di pertanyaan terakhir Pak, di pasca. Iya pasca kan? Iya, di Observer Pak. pasca observasi. Observer bukan yang bertanya Pak, Iya. di pasca. Bu Fiani, mic-nya nggak aktif, mungkin diaktifkan dulu. Iya. Oh, betul. Oh iya. Silakan pertanyaan dari observer. Iya, jadi saya selaku observer dan Pak David sebagai coach. Ya. Ya, baik. Tadi saya sudah mengikuti wawancara dari Bapak David dan Bapak Jonathan. Pak David sebagai coach dan Pak Jonathan sebagai coachee. Dan ada 2 pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada coach Pak David, yaitu tadi Pak David sudah melakukan percakapan dengan Pak Jo, dan saya mendengar ada skala 1 sampai 10. Nah, kemudian Bapak mengatakan sudah melaksanakan di angka 7. Nah, menurut Pak David, apa saja yang Bapak lakukan di angka 7? Oke. Dari proses coaching tadi, di mana untuk
mencapai angka 7 melalui proses tadi untuk mencapai jawaban tersebut dalam proses coaching, di mana tadi bisa dilakukan dengan menggunakan alur tirta, dan di dalamnya di dalam alur tirta tersebut pastinya ada tujuan yang ingin dicapai, identifikasi masalah, kemudian melaksanakan rencana aksi dan meminta tanggung jawab. Oh, Begitu, Bu. iya. Iya, baik. Dan dari percakapan tadi, menurut pengamatan saya, tadi Bapak melaksanakan coaching wawancara menggunakan tahapan tirta sesuai dengan yang sudah Bapak juga sampaikan tadi. Dan di situ juga ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya berbobot, sehingga coachee, yaitu Pak Jonathan, dapat menemukan solusinya sendiri, sehingga wawancara coachee dengan coach ini dapat berjalan dengan baik. Nah, pertanyaan saya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak David kembangkan? Menurut saya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah itu ingin mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot untuk dapat menggali potensi yang ada di dalam diri si coachee, sehingga coachee dapat menemukan solusinya sendiri sesuai dengan harapan dan tujuan yang pada pelaksanaan proses coaching, Bu. Mungkin itu, Bu. Iya, baik sekali Pak David sebagai coach, dan demikianlah pertanyaan saya sebagai observer. Terima kasih Pak David. Terima kasih, Bu. Iya, demikian kita sudah mendengarkan percakapan antara coach dan coachee, dan juga ada observasi tadi observer di siklus 2, dan kita akan langsung masuk ke siklus yang ketiga, di mana saya, Pak Jo, akan menjadi observer dan Ibu Fiani akan bertindak sebagai coach, serta Pak David akan menjadi coachee. Gimana Pak David dan Ibu Fiani, sudah siap? Oke, siap. Oke, siap. Ya, Ibu Fiani, apa kabar hari ini? Ya, baik-baik Pak Jonathan. Ya, baguslah kalau baik-baik. Saya saat ini akan bertindak sebagai observer dalam percakapan antara Ibu Fiani dan Pak David. Dan sebelum masuk pada percakapan, ada pertanyaan yang mungkin ingin saya tanyakan ke Ibu Fiani. Iya Pak, silakan. Ya, di mana nantinya saya ingin mengetahui ya dari percakapan nanti, kira-kira atau harapan kompetensi apa yang akan dicapai dalam proses coaching nanti ya. Kan proses coaching itu untuk kompetensinya kan biasanya ada 3 ya, 3 kompetensi. Di mana di situ akan ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira dari 3 kompetensi ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Iya Pak, jadi yang akan saya kembangkan nantinya mungkin saya bertujuan seperti yang sudah Bapak Jonathan sebutkan tadi, yaitu 3. Tetapi kalau di kasus ini atau di skenario ini, mungkin saya akan lebih spesifik lagi. Saya akan mengembangkan atau yang kompetensi akan saya capai yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, berarti itu ada 2 ya kan yang akan ditonjolkan nanti, diharapkan. Nanti kita lihat sebentar. Oke, apakah itu kedua kompetensi yang akan ditonjolkan itu akan tercapai sebentar, nanti kita lihat di percakapan. Oke, pertanyaan berikutnya saya ingin tahu dari Ibu Fiani, kira-kira indikator apa yang akan dicapai dalam proses coaching nantinya? Iya, saya ingin mencapai indikator yaitu terwujudnya atau terciptanya percakapan yang berbasis atau menggunakan alur tirta, Pak. Jadi di situ ketika ada percakapan, ada termuat atau tertuang bagaimana apakah percakapan itu ada tujuan dan mengidentifikasi, kemudian apakah di dalamnya ada rencana aksi, kemudian apakah ada juga meminta tanggung jawab dari
Koci yang akan saya tanyakan kepadanya. Oke, baik Bu. Semoga apa yang diharapkan nantinya ya dari Ibu, baik kompetensi yang akan ditingkatkan maupun juga indikator yang nantinya menggunakan konsep alur tirta kan seperti yang Ibu sampaikan tadi, apakah tercapai atau tidak kita akan lihat nantinya. Oke, selanjutnya saya berikan ya kesempatan kepada Ibu Viani yang akan bertindak sebagai coach dan Pak David sebagai coaching. Semoga bisa tercapai, terlaksana dan diingatkan kembali ya proses coaching ini saya sebagai observer akan memantau secara langsung. Semoga percakapan ini sesuai dengan harapan yang sudah Ibu Viani sampaikan tadi atau belum, nanti kita akan lihat. Oke, kepada Ibu dan Bapak disilakan. Iya, terima kasih Pak Jo. Ya. Selamat pagi Pak David. Bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi Bu, kabar hari ini baik-baik walaupun ada sedikit pergumulan dalam pekerjaan saya sebagai seorang pendidik. Oh ya, kira-kira apa yang menjadi pergumulan Bapak yang akan kita bahas saat ini? Begini Bu, yang menjadi masalah saya yaitu saya diberikan tugas tambahan menjadi seorang kepala perpustakaan di sekolah oleh kepala sekolah dengan alasan di sekolah saya hanya saya yang memiliki sertifikat sebagai seorang kepala perpustakaan, sehingga tugas utama saya dalam mengajar murid sering diabaikan atau terabaikan, Bu. Wah, kayaknya ini topik yang sangat menarik untuk kita bahas kali ini. Jadi, menurut Bapak David, apa yang dapat saya lakukan dalam masalah ini? Untuk saat ini sih Bu, saya sangat bingung untuk menghadapi masalah ini sih. Oh iya, saya paham masalah Bapak. Tapi kalau boleh saya tahu, apa yang menjadi latar belakang sehingga Pak David meminta saya untuk membahas masalah ini? Oke. Ibu kan sebagai wakil kepala sekolah urusan 10 dan juga sebagai atasan saya. Dan Ibu saya pikir sebagai seorang senior saya yang juga memiliki kemampuan untuk membantu saya dalam masalah ini. Sehingga saya ingin berdiskusi dengan Ibu untuk mencari solusi dalam mengenangani masalah ini, Bu. Oh ya, menurut Bapak David, kira-kira apa solusi yang sudah Bapak David lakukan selama ini? Saya sudah mengerjakannya dengan semua tugas tambahan yang diberikan kepada saya, tapi saat ini saya tidak bisa memaksimalkan, bahkan ada saja beberapa pekerjaan yang tidak dapat terselesaikan dengan baik. Dan ini membuat saya frustasi sampai pada tugas utama saya dalam hal ini mendidik anak-anak atau murid sering terabaikan, Bu. Sebenarnya Bapak David sudah mencoba berbagai cara untuk dapat mengerjakan semua tugas tambahan yang diberikan kepada Bapak, yang diberikan dari kepala sekolah. Bahkan Bapak David sudah melakukan observasi motivasi diri. Iya, benar, Bu. Ya, Pak David, dari apa yang sudah Pak David lakukan, kira-kira dari skala 10, Bapak sudah melakukan di skala angka berapa ya? Menurut saya sudah melakukan di angka 7 karena masih ada tugas-tugas yang belum maksimal, bahkan tidak terselesaikan dengan baik hasilnya, Bu. Oh, begitu ya Pak David. Dan untuk menghadapi masalah ini, apakah Pak David sudah mempunyai strategi khusus untuk mengatasinya? Iya, sudah, Bu, sudah ada. Saya akan berusaha membagi waktu kerja saya dan memberikan tugas kepada murid-murid di saat saya harus mengerjakan tugas tambahan dan mengerjakan tugas dengan meminta tambahan fasilitas dan dispensasi waktu jam pelajaran, akan tetapi saya merasa sangat belum bisa memaksimalkan dalam menemukan dan menyelesaikan masalah ini. Bahkan
tugas utama saya dalam melayani murid-murid saya sering terabaikan dalam pembelajaran. Oh, begitu Pak David. Sebenarnya Pak David sudah melakukan aktivitas dalam pekerjaan Pak David dengan sangat baik. Iya, Bu. Nah, kira-kira jangka waktu yang Pak David perlukan untuk masalah ini berapa lama ya? Mungkin 1 minggu ke depan, Bu, waktu rencananya. Ya, dari rencana Pak David, kira-kira apa yang menjadi komitmen Pak David yang akan Pak David lakukan terhadap rencana aksi tersebut? Rencana saya akan melakukan tatap muka dengan kepala sekolah agar supaya dibuat tim kerja dalam setiap tugas tambahan agar saya bisa memaksimalkan dalam mengerjakan tugas tambahan dan tugas utama saya sebagai pendidik dan dengan maksimal, Bu. Iya, oke. Saya pikir itu bisa jadi rencana yang sangat baik sekali dan menuntaskan masalah yang dihadapi oleh Bapak. Baik, terima kasih, Bu. Iya, Pak David, kira-kira dalam mewujudkan rencana baik ini, siapa-siapa yang akan terlibat? Mungkin yang akan terlibat dalam pelaksanaan rencana ini kepala sekolah, kemudian Ibu Pen juga sebagai wakil kepala sekolah, dan juga rekan-rekan guru. Mungkin itu yang bisa mewujudkan rencana saya ke depannya, Bu. Oh, kalau begitu berarti Pak David akan melakukan kolaborasi dengan pimpinan sebagai atasan dan rekan-rekan guru yang sebagai rekan sejawat untuk mewujudkan rencana baik dari Bapak ini. Oh, iya, Bu. Saya akan berusaha fokus dengan tugas tambahan yang diberikan kepada saya, tapi juga tanpa mengurangi semangat saya sebagai seorang guru yang merupakan tugas utama saya. Iya, bagus sekali solusi dari pemikiran Pak David. Terima kasih, Bu. Ya, Pak David, apa masih ada lagi yang ingin Pak David sampaikan kepada saya? Sudah, Bu. Terima kasih. Saya sangat senang bisa menjadi teman berbagi saya dalam mengatasi masalah ini, Bu. Sama-sama Pak David, terima kasih. Dan dari sudah kita lewati sharing masalah, apa perasaan dari Pak David sekarang? Perasaan saya saat ini, saya merasa sangat senang dan lega sudah mempunyai solusi untuk mengatasi masalah saya ini, Bu. Iya Pak David, nantinya kalau nanti Bapak memiliki masalah, bisa di-sharing lagi ke saya. Iya, Bu. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya, Bu. Iya, sama-sama Pak David, tetap semangat. Iya, Bu. Iya, demikianlah percakapan tadi. Kita sudah mendengarkan bersama percakapan antara Pak David ya sebagai coach dan juga Ibu Viani sebagai coachee dengan percakapan yang sangat menarik. Nah, dan saya sebagai observer saat ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada coach ya, Ibu Viani. Di mana pertanyaan-pertanyaan ini akan saya sampaikan sesuai dengan hasil pengamatan saya dan tentunya ada kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya saya sudah sampaikan kepada Ibu Viani di pra-observasi tadi. Ya, Ibu Viani bagaimana perasaan, kabar? Ya, baik Pak Jonathan. Iya, luar biasa baik kan. Saya langsung saja ya ke pertanyaan yang dari tadi saya ingin bertanya kepada Ibu Viani. Ya, dari percakapan tadi di awal-awal saya sempat mendengarkan ada, kalimat yang mengatakan saya mendengar berbicara tentang angka ya, angka atau skala 1 sampai 10 dan menurut Ibu, Viani, kenapa itu masih di angka 7? Nah,
Iya Pak, Jo. Memang dari percakapan tadi, saya sudah melakukan coaching menggunakan konsep alur tirta, yaitu ada, termuat di dalamnya ada tujuan, ada identifikasi, bahkan melaksanakan rencana aksi, dan di dalamnya juga ada meminta tanggung jawab, Pak. Oh ya, memang tadi saya merasa sudah sesuai, sekalipun masih ada yang perlu dikembangkan, belum maksimal mungkin ya, Bu? Iya. Iya, dari percakapan tadi juga, Ibu sudah melakukan coaching ya, dengan menggunakan konsep alur tirta. Di situ ada tujuan, identifikasi masalah, melaksanakan juga rencana aksi dan meminta tanggung jawab. Nah, menurut penilaian saya juga tadi, di mana apakah Ibu itu menggunakan alur tirta itu sudah sesuai dengan apa yang Ibu harapkan? Tadi kan Ibu berharap adanya kompetensi yang Ibu tingkatkan di situ. Apakah sudah sesuai atau belum? Iya, memang, kalau tanya sesuai atau belum, sudah mengarah sesuai dengan alur tirta. Tetapi, menurut saya apa yang sudah menjadi percakapan tadi, saya merasa harus ada lagi yang akan saya kembangkan, Pak. Oh ya, memang tadi saya mendengar ya ada kompetensi yang Ibu sudah sampaikan, ada pertanyaan yang berbobot ya, beberapa pertanyaan yang saya pikir menurut saya itu pertanyaan-pertanyaan sudah dapat menggali potensi dari para coach tadi ya, dan juga Ibu sudah mendengarkan secara aktif ya. Nah, ini ada pertanyaan juga saya ya, di mana yang perlu Ibu kembangkan ya dari apa yang sudah Ibu percakapkan tadi dengan coach, kira-kira apa yang perlu Ibu kembangkan dalam kompetensi Ibu? Iya, Pak. Jadi, menurut saya kompetensi yang perlu saya kembangkan lagi, walaupun itu sudah ada pada saya, yaitu saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot kepada coach, sehingga, si coach ini dapat menggali potensi yang sebenarnya ada dalam diri coach itu sendiri. Sehingga coach dapat menemukan solusi sendiri sesuai dengan harapan dan tujuan dari, jalan keluar dari permasalahan ini, Pak. Iya, terima kasih ya Ibu Viani. Saya pikir untuk pertanyaan di praobservasi tadi tentang kompetensi apa yang akan atau harapan yang Ibu ingin kembangkan dan juga indikator-indikator ketercapaian yang perlu Ibu kembangkan tadi, saya pikir sudah sesuai dengan alur tirta tentunya indikatornya ada alur tirtanya menggunakan konsep alur tirta ada tujuan, baru ada juga identifikasi serta aksi dan tanggung jawab serta juga kompetensi tadi katanya Ibu tadi ingin mengembangkan pertanyaan berbobot kan Bu? Iya, Ya. iya Pak. Saya pikir kedepannya mudah-mudahan apa yang kita praktekkan hari ini kedepannya itu bisa lebih bermanfaat dan bisa kita melatih coaching lagi kita ketika ada masalah karena coaching dengan menggunakan konsep alur tirta ini sangat membantu kita ya kan ya dan ya saya kasih kesimpulan saya dari hasil pengamatan saya ya di terakhir ini di mana menurut penilaian atau pengamatan saya sudah sesuai konsep alur tirta tadi percakapannya dan juga Ibu ingin meningkatkan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga kedepannya bisa melakukan wawancara coaching lebih baik lagi. Ya, demikian untuk wawancara coaching kita di siang hari ini. Terima kasih Ibu Viani, terima kasih Pak David. Di mana di siklus ketiga kita sudah mempraktikkan masing-masing kita sudah melakukan bertukar posisi secara bergantian, ada yang jadi observer, ada yang jadi coach dan coachee. Semoga apa yang kita praktekkan di saat ini bisa bermanfaat ke depan. Terima kasih semuanya. Iya, terima kasih Pak Jonathan, terima kasih Pak David. Terima kasih Pak Jo dan Ibu Tiani. Ya. Iya, ini kita sampaikan selesai sampai praktek ini coaching. Nanti
kurang mau tunggu Ibu fasilitator. Iya.